Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Ilham Ramadan dengan NIM 53020220043. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ushul Tafsir wa Qawaiduhu dengan tema yaitu metode tafsir tahlili. Menuju ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian metode tafsir tahlili. Jadi tafsir tahlili merupakan metode tafsir ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, serta menerangkan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Selain itu ada juga yang mendefinisikan metode tafsir tahlili adalah tafsir yang mengkaji ayat-ayat di dalam Al-Quran dari segala segi dan maknanya. Kemudian seorang pengkaji dengan metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutan. Jadi sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Untuk itu ia menguraikan kosakata dan lafadz, kemudian menjelaskan arti yang dikehendaki, kemudian sasaran yang dituju dan kandungan dari ayat tersebut, yaitu berkaitan dengan unsur ijaz, kemudian balaghah, kemudian keindahan susunan dan kalimat. Kemudian menjelaskan apa yang diistimbatkan dari ayat-ayat tersebut, yaitu dari hukum fikih, kemudian dari dalil syar'i, kemudian arti secara bahasa, kemudian norma-norma hukum, kemudian akidah dan tauhid, dan lain sebagainya. Maka metode tafsir tersebut, metode tafsir tahlili, merupakan ilmu tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan dari ayat per ayat sesuai dengan urutan pada mushaf Utsmani. Metode tafsir ini sering dipergunakan oleh kebanyakan ulama pada masa-masa dahulu. Namun, sekarang pun masih juga digunakan oleh para ulama. Para ulama ada yang mengemukakan kesemua hal tersebut dengan panjang dan lebar. Kemudian para ulama telah membagi metode tafsir ke dalam 7 macam, yaitu metode tafsir bil ma'sur, kemudian bil ra'yi, kemudian tafsir sufi, kemudian tafsir fikih, kemudian tafsir falsafi, kemudian tafsir ilmi, dan yang terakhir tafsir adabi ijtimai. Yang pertama yaitu tafsir tahlili berbentuk maksur. Tafsir bil maksur yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat lain, dengan sunnah Nabi SAW, dengan pendapat sahabat, dengan perkataan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Menurut Subhi As-Sholih, bentuk tafsir seperti ini sangat rentan terhadap masuknya pendapat-pendapat dari luar Islam, seperti kaum Zindik, kaum Yahudi, Parsi, dan masuknya hadis-hadis yang tidak sahih. Tafsir bil ra'yi merupakan cara penafsiran Al-Quran dengan penalaran dari mufasir itu. Mufasir dalam menafsirkan menggunakan metode ini diberi kebebasan dalam berpikir. Jadi dengan menggunakan tafsir bil ra'yi, para mufasir menggunakan akalnya sendiri dengan leluasa untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya yaitu tafsir tahlili bentuk sufi. Tafsir sufi mulai berkembang ketika ilmu-ilmu agama dan sains mengalami kemajuan pesat.
serta kebudayaan Islam tersebar di seluruh pelosok dunia dan mengalami kebangkitan dalam segala seginya. Tafsir ini lebih menekankan pada aspek dan dari sudut esoterik atau isyarat-isyarat yang tersirat dari ayat oleh para tasawuf. Dalam bentuk teoritis, mufasir menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan madhabnya sesuai dengan ajaran-ajaran mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu tafsir tahlili dalam bentuk fikih. Tafsir fikih adalah tafsir yang menekankan pada tinjauan hukum dari ayat yang ditafsirkan. Nah, jadi tafsir ini lebih menekankan pada tinjauan hukum. Kemudian yang selanjutnya yaitu tafsir tahlili bentuk falsafi. Tafsir falsafi merupakan ilmu tafsir yang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendekatan filsafat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tafsir tahlili bentuk ilmi. Tafsir ini mulai muncul akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Sehingga tafsir ini dalam menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau dengan menggunakan teori-teori ilmu pengetahuan. Dalam tafsir ini, mufasir berusaha mengkaji Al-Quran dengan dikaitkan dengan gejala alam, gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu yang dinamakan dengan tafsir bentuk ilmu. Kemudian selanjutnya yaitu tafsir tahlili bentuk adabi ijtimai. Ya, jadi metode tafsir tahlil ini dibagi oleh beberapa ulama menjadi beberapa macam. Yang sudah saya sebutkan tadi yaitu tafsir bil maksur, kemudian bil ra'yi, kemudian tafsir sufi, kemudian tafsir fikih, tafsir ilmi, dan falsafi, dan yang terakhir adabi ijtimai. Menuju pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri tafsir tahlili. Yang pertama yaitu mufasir menafsirkan ayat per ayat sesuai dengan urutan. Ya, jadi tidak boleh secara acak dari bagian tengah kemudian akhir. Akan tetapi dalam menafsirkan menggunakan metode ini harus secara berurutan dari ayat pertama, dari surat pertama hingga yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya itu mufasir menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran secara komprehensif dan menyeluruh. Kemudian yang selanjutnya bahasa yang digunakan dalam metode tafsir ini tidak sesederhana yang digunakan dalam metode tafsir ijmali. Kemudian beberapa contoh dari tafsir tahlili. Yang pertama itu bil maksur yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya ada cukup banyak contoh dari kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir tahlili. Salah satunya yaitu kitab Jama'i Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran dari karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian yang kedua, kitab Ma'alim At-Tanzil yang dikenal dengan Tafsir Al-Mangqul karangan Imam Al-Baghawi. Kemudian yang selanjutnya, contoh dari kitab tafsir tahlili yaitu kitab Madarik Al-Tanzil wal Haqiq Al-Ta'wil karangan dari Ustadz Muhammad Al-Nafasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kelemahan dan kelebihan dari metode tafsir tahlili. Jadi yang pertama ditemukan beberapa keistimewaan, diantaranya adalah tafsir ini biasanya selalu memaparkan beberapa hadis
ataupun perkataan-perkataan sahabat dan para tabi'in. Kemudian yang lainnya adalah potensi besar untuk memperkaya arti kata-kata dengan usaha penafsiran terhadap kosakata ayat. Potensi ini muncul dengan luasnya sumber tafsir metode tahlili tersebut. Kemudian kelebihan yang selanjutnya itu luasnya bahasan penafsiran. Pada dasarnya selain keluasan bahasan juga menjadi salah satu ciri khusus untuk membedakan yang tafsir tahlili dengan tafsir ijmali. Kemudian kelemahan dari tafsir ini adalah berkenaan dengan Israiliyat yang mungkin terkadang masuk dalam informasi yang diberikan oleh mufasir. Kemudian kelemahan yang selanjutnya yaitu kesannya yang terlalu bertele-tele dan sistematis. Nah, itu tadi mengenai pembahasan mengenai tafsir tahlili yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.